Halo, ketemu lagi dengan saya di kuliah pengantar teori graf. Kita masuk ke materi ketiga ya, tentang definisi tentang pohon ya. Tapi pada video kali ini kita akan memulai dengan definisi dari pohon ya. Jadi ya, kapan suatu graf dikatakan pohon itu kalau dia seperti pohon ya. Jadi berawal dari satu akar, dia kemudian bercabang ya. Ya contohnya ini, kalau kita punya 3 buah titik ya, maka dia seperti ini contoh graf pohon ya. Jadi mulai cabang dia punya mulai akarnya dia bercabang kemudian ya. Atau kalau cuma dua buah titik dia seperti ini ya. Kalau dia punya 4 buah titik seperti ini misalnya. Jadi ini akarnya, kemudian dia tumbuh kemudian bercabang ya, punya 2 buah cabang. Nah kalau dia punya lebih kompleks lagi, misalkan dia punya 5 buah titik ya, 3, 4, 5 seperti itu ya. Seperti ini adalah pohon ya. Atau kalau mungkin lebih kompleks lagi, misalkan ini. Nah ini tapi tidak masalah ya, kalau ini saya gambarkan dia bercabang ke atas, sebenarnya bercabang ke bawah juga nggak masalah ya, cuma sekedar masalah orientasi aja ya. Misalkan itu. Oke, yang ini punya 3 cabang lagi, sementara yang ini punya cabang 3 juga, tapi agak beda dikit ya. Nah seperti itu ya. Ini ada 5 buah contoh graf pohon. Tapi bagaimana kita mendefinisikan graf pohon secara matematis? Ya, jadi secara matematis, definisi ya. Definisi pertama. Oke, sebuah graf ya yang terhubung oke, lihat ya, lihat graf-grafnya contohnya semua terhubung kan. Jadi graf pohon kita definisikan sebagai graf terhubung yang tidak memuat siklus. Nah kita lihat semua cari contoh kita tidak ada siklus ya. Jadi intinya kalau begitu dia cabangnya ini, pohon batangnya pecah jadi cabang-cabang, dia tidak akan kembali lagi ke atau membentuk siklus dari sini ke sini ya, tidak lagi, tidak ada seperti ini ya. Nah jadi ini definisi sebuah pohon ya. Ini dikatakan pohon ya. Jadi kita punya definisi pertama pada video ini. Oke. Nah yang menarik dari contoh-contoh yang kita punya ini ya, selain dia tidak punya siklus, jadi kalau ini 3 buah titik, ingat sisinya ada berapa atau rusuknya ada berapa? Ada 2 rusuknya ya. Ini 2 buah titik rusuknya 1. Ini 4 buah titik rusuknya 1, 2, 3. Ini 5 buah titik rusuknya 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 buah titik rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita lihat bahwa jumlah rusuk atau sisinya itu n-1 dari jumlah titiknya. Jadi kalau titiknya ada n buah, maka rusuknya adalah n-1 ya. Menarik ya. Kemudian selain terhubung, dia juga memiliki setiap rusuknya adalah jembatan ya. Oke, apa itu jembatan ya? Jadi jembatan itu kalau dihilangkan maka dia akan menjadi suatu graf tak terhubung ya. Contohnya jembatan itu kayak ini ya, seperti ini. Nah kita buat yang bukan pohon ya. Nah ini kita punya contoh graf. Kita lihat bahwa ini jembatan ya. Jadi kalau begitu diputus, ini kan graf terhubung ya. Begitu diputus jadi graf tak terhubung. Ini juga jembatan. Jadi kalau diputus jadi tak terhubung. Ini juga jembatan ya. Ini juga
jembatan. Tapi ini bukan jembatan yang 3 buah sisi ini ya, karena kalau diputus dia tidak semerta-merta jadi graf tak terhubung ya. Nah, ini sudah kita pelajari di video sebelumnya ya, jadi sekedar mengulang saja. Oke. Terus selain itu, fakta menarik dari graf pohon adalah setiap dua buah simpul bisa dihubungkan dengan sebuah lintasan ya. Coba saya ganti warnanya dulu ya, ini merah gitu. Jadi kalau kita ambil lah, ini yang paling kompleks saja sini ya. Kalau kita ambil titik di sini dan titik di sini, kita bisa buat lintasan seperti ini ya. Dan persis hanya satu. Beda kalau ini terhubung ya. Kalau ini terhubung, maka kita bisa buat lintasan kedua adalah ke sini, ke sini, ke sini ya. Dari sini jadi ada 2 buah lintasan ya. Jadi yang menarik ini adalah kalau kita punya 2 buah titik sembarang, kita akan punya sebuah lintasan. Misalkan ini dengan ini ya, maka lintasannya adalah sit ya, tunggal. Beda halnya kalau dia ada siklusnya atau bukan pohon ya, maka siklus lintasan dari titik A ke titik B ini ada 2 ya. Yang pertama yang ini, yang kedua adalah yang ini. Oke. Jadi bisa lihat bahwa ini salah satu ciri khas dari graf pohon adalah setiap 2 titik itu bisa dihubungkan persis satu buah lintasan ya. Nah, yang menarik lainnya adalah kalau kita tambah sebuah sisi atau rusuk, maka dia menjadi sebuah siklus. Nah, yang mana misalkan yang ini, yang ini kita hubungkan, nah kita punya sebuah siklus ya, cycle atau siklus sama aja ya. Mana lagi kalau kita hubungkan ini dengan ini misalnya, maka kita punya cycle ya, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini ya. Jadi ciri khas lain dari graf pohon adalah bahwa kalau kita punya sebuah kalau kita menghubungkan 2 buah titik sembarang, selalu menghasilkan sebuah cycle atau siklus ya. Nah, dari sini saya ingin merangkum sifat-sifat tadi ya dalam sebuah teorema. Nah, ini akibat langsung dari pendefinisian kita ya. Jadi teorema saya tulis begini ya. Misalkan T sebuah graf dengan n simpul atau vertex ya, maka pernyataan-pernyataan di bawah ekivalen ya. Nah, pertanyaan berikut ekivalen saya singkat jadi PBE ya. Yang pertama adalah T graf pohon itu akan ekivalen dengan mengatakan bahwa yang pertama, yang kedua jadi sini ya, T tidak memuat siklus dan yang kata sambungnya dan ya, memiliki n-1 rusuk atau sisi ya. Sifat yang ketiga misalnya, atau ini kayak ekivalen pernyataan ketiga, T itu terhubung dan sekali lagi kata sambungnya dan memiliki n-1 sisi. Yang keempat, T terhubung dan tersambungnya dan ya, dan setiap sisinya adalah
jembatan, ya. Yang kelima, setiap dua simpul dalam T ya dapat dihubungkan oleh persis satu buah lintasan, ya. Yang keenam adalah T tidak memuat siklus tapi kalau kita tambahkan satu buah sisi, akan membentuk, jadi tanpa nama satu sisi pasti akan membentuk persis satu buah siklus, ya. Nah, teorema kita ini ya. Jadi definisi grafon itu bisa digantikan dengan pernyataan-pernyataan yang ekivalen seperti itu, ya. Nah, buktinya bagaimana? Nah, ini yang menarik dari matematika, ya. Kalau bukti persamaan ekivalen bisa buktikan 1 dan 2 jika dan jika, ya. Kemudian 2 dengan 3 jika dan jika, 1 dengan 3 jika dan jika, tapi nggak perlu sebanyak itu, ya. Cukup jika 1 maka 2, kemudian jika 2 maka 3, jika 3 maka 4, jika 4 maka 5, dan jika 5 maka 6, dan terakhir jika 6, ini agak panjang dikit, ya, maka dia 1. Oke, itu adalah metode standar, ya, yang kita pelajari di logika dan himpunan. Oke, nah, itu yang menarik bagi matematika adalah buktinya, ya. Tapi saya tidak akan membuktikan semuanya, ya. Saya akan memilih beberapa, ya. Sisanya akan coba sebagai latihan, ya. Yang mana, ya? Misalkan dari yang ketiga ke keempat, ya. 3 ke 4. Nah, yang ketiga itu bunyinya adalah diketahui, ya, berarti, ya, diketahui T terhubung, ya. Yang satu lagi aja punya n-1 sisi. Yang ditanya, oke, yang keempat berarti, ya, T terhubung dan setiap rusuknya adalah jembatan. Oke, yang kita jawabnya gimana? Ingat bahwa T terhubung sudah jelas, ya, karena diketahui, ya. Kita tinggal tunjukkan bahwa setiap rusuknya adalah jembatan. Nah, kita harus ingat bahwa teorema pada video sebelumnya mengatakan bahwa n buah simpul dengan n-2 sisi, teorema, ya. Saya menulis ulang teoremanya. Ingat teorema. Teoremanya berbunyi graf yang memiliki n simpul dan n-2 sisi atau kurang, ya, itu adalah graf tak terhubung, ya. Ingat teorema ini kita akan gunakan untuk membuktikan teorema kita yang baru ini, ya.
Kita ingin buktikan setiap rusuknya adalah jembatan. Jadi kalau kita buang satu rusuknya pasti menjadi jembatan, ya. Nah, T sendiri punya N-1 sisi. Kalau kita buang satu, jadi T punya N-2 sisi. Tapi kita tahu T itu punya T ada N simpul. Jadi menurut teorema ini, maka kita dapatkan bahwa menurut teorema, maka T tak terhubung. Jadi karena pembuangan satu buah rusuk ini sembarang mengakibatkan T jadi tak terhubung, dari terhubung jadi tak terhubung, maka kita bisa simpulkan bahwa jadi setiap, karena rusuk yang dibuang ini sembarang ya, jadi setiap sisinya adalah jembatan. Jadi kita dapatkan sifat yang kedua. Oke, mana lagi ini ya? Nah, coba yang keempat keenam pertama ya. Keenam, jika 6 maka 1. Oke. Jadi diketahui yang keenam itu bahwa diketahui ya, T tidak punya siklus ya, atau cycle. Kemudian yang kedua, setiap penambahan sisi akan membentuk persis satu siklus ya. Oke, yang ditanya adalah yang tujuannya ya, T pohon. Nah, untuk membuktikan T pohon, apa yang harus dilakukan? Dia tidak ada siklus dan dia terhubung. Oke. Ya, tapi tidak ada siklus sudah terbukti ya. Jadi tinggal ditunjukkan T-nya terhubung. Nah, kita menggunakan kontradiksi ya. Andaikan T tak terhubung. Ya. Nah, andaikan tak terhubung, kita harus tunjukkan ada terjadi kontradiksi. Karena T tak terhubung, maka dia punya semacam dua buah graf seperti ini ya. Titik-titik gitu. Apa? Ini enggak ada banyak lah. Kita bisa bebas di sini membuat. Tapi jelas tidak terhubung antara bagian pertama dan bagian kedua. Nah, saya cukup memilih ya. Ini katakan setiap penambahan sisi akan membentuk persis satu siklus. Nah, saya tambahkan sisinya yang dari sini ke sini saja. Ya. Jadi saya buat sisi yang menghubungkan satu subgrafnya ke subgraf lain, ya. Akibatnya apa? Akibatnya tidak terjadi siklus, ya. Padahal menurut yang diketahui, setiap penambahan sisi akan membentuk persis satu siklus. Jadi ini tidak ada siklus, ya. Akibatnya apa? Kontradiksi, ya. Jadi kita tambah sisi ya. Pada graf itu ternyata tidak ada siklus, ya, kontradiksi. Jadi pengandaian salah. Pengandaiannya apa? T tak terhubung. Jadi haruslah T terhubung. Oke, cukup 2 saja ya. Kalian buktikan dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 sudah ya. 3 ke 4 sudah, 4 ke 5, 5 ke 6 ya. Selamat mencoba ya. Jadi kuliah hari ini cukup saya sampaikan di sini ya. Oke, sampai ketemu pada video selanjutnya.